Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Aditya Saputra, SSC PhD. Saya dari Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Izinkan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen unjuk kerja Drama Perguruan Tinggi PDD UKT PT di bidang pengajaran. Yang menjadi sampel dari pengajaran saya pada kali ini adalah mata kuliah survei pemetaan geomorfologi wilayah tropis. Nama mata kuliah ini adalah Survei Pemetaan Geomorfologi Wilayah Tropis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah peminatan, konsentrasi fisik, dan kebencanaan di Fakultas Geografi Prodi Geografi. Kode mata kuliah GEF 3221206. Tidak ada mata kuliah persyarat. Kemudian bobot SKS-nya adalah 2 SKS, dan mata kuliah ini diambil pada semester gasal, khususnya pada semester 5. Kemudian bentuk kuliahnya adalah tutorial, nanti dikombinasikan dengan project base. Kemudian pengampunya adalah saya sendiri, yaitu Aditya Saputra, SSC MSc PhD, dan juga kolega saya yang bernama Pak Afif Fahri Wibowo, SSC MSc. Kemudian mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sangat penting dari rumpun geografi fisik yang berguna dalam mengidentifikasi bentuk lahan dan bagaimana cara memetakannya. Mahasiswa akan diberi pemahaman bagaimana melakukan survei dan pemetaan geomorfologi, baik secara observasi langsung di lapangan maupun dengan menggunakan penginderaan jauh. Di bagian akhir dari mata kuliah ini juga dimasukkan teknologi-teknologi terkini termutakhir saat ini dalam penginderaan jauh, yaitu pemanfaatan UAV, Unmanned Aerial Vehicle, untuk membantu dalam pemetaan dan dalam membantu pemetaan survei geomorfologi di wilayah tropis. CPMK dari survei pemetaan geomorfologi wilayah tropis ini adalah satu, mahasiswa mampu memahami definisi, konsep dasar, ruang lingkup, pendekatan dan aspek dalam pemetaan geomorfologi. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan berbagai sistem pemetaan geomorfologi. Yang ketiga, mengelola berbagai data terkait aspek geomorfologi untuk keperluan pemetaan. Sedangkan yang keempat, menyusun peta geomorfologi, dan ini merupakan inti dari mata kuliah ini. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menyusun peta geomorfologi dari berbagai bentuk lahan asal proses geomorfologi. Kemudian materi perkuliahan, delivery pada aspek delivery. Yang pertama adalah pendahuluan. Di sini akan disampaikan definisi ruang lingkup geomorfologi dan pemetaan geomorfologi. Pertemuan 2 kita paparkan mengenai sistem pemetaan geomorfologi. Di pertemuan 3 kita akan membahas mengenai pemetaan geomorfologi dengan sistem pemetaan tertentu, khususnya pemetaan ITC. Kemudian pada pertemuan keempat kita akan menggunakan berbagai data spasial dalam membantu pemetaan geomorfologi. Pertemuan kelima kita memanfaatkan aplikasi SIG dan penginderaan jauh untuk pemetaan geomorfologi. Kita bagi menjadi 2 pertemuan, di bagian 1 dan bagian 2 pada pertemuan 6. Kemudian yang pertemuan 7 kita akan menyusun peta geomorfologi di pertemuan ke-7. Kemudian diselingi dengan ujian tengah semester, dan pertemuan 8 sampai 14 nanti akan dilakukan project base. Jadi mahasiswa akan dikumpulkan dalam beberapa kelompok dan ditugasi untuk membuat project menyusun peta geomorfologi bentuk lahan asal proses struktural, irrigasional, vulkanik, fluvial, solusional, aeolin, atau marin. Kemudian referensi yang digunakan untuk menunjang pemahaman geomorfologi dasar, saya gunakan bukunya Pak Suharjo, Geomorfologi Dasar. Kemudian dalam memantapkan proses pemetaan, saya gunakan bukunya Zuidam, Aerial Photo Interpretation, Interior Analysis, and Geomorphologic Mapping. Kemudian sebagai tambahan, saya menggunakan buku translate-nya dari Pak Sutikno, dari bukunya Hernans Verstappen, Garis Besar Geomorfologi Indonesia, dan juga untuk membantu proses pemetaan dan penyadapan informasi dengan penginderaan jauh, saya gunakan buku saya yang terkait dengan penginderaan jauh dan interpretasi foto dari satelit. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini yang diantaranya adalah tutorial, terutama pada pertemuan-pertemuan sebelum mid semester, diskusi, kemudian case study, dan yang di setelah mid semester nanti akan fokus pada project based analysis. Kemudian bentuk pembelajaran akan disampaikan online dan juga offline, cuman sesuai dengan SK Universitas akan banyak offline atau sekitar 75% offline. Selain itu saya gunakan juga LMS psikologi untuk membantu drop material, tutorial, dan juga bahan-bahan bacaan tambahan. Kemudian penilaian nanti akan terkait dengan tugas, UTS, dan UAS atau nilai project. Kemudian ada 40% yang adalah untuk tugas, UTS 20%, UAS 30%, dan dalam totalnya adalah 1%.
Untuk selanjutnya, saya sampaikan contoh pembelajaran. Dalam hal ini saya ambil pada penyampaian materi kuliah pertemuan ke-7 secara daring, yaitu penyesuaian PKG Morfologi dengan CPMK mahasiswa mampu menyusun PKG Morfologi. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa sekalian? Jumpa lagi dengan mata kuliah survei pemetaan geomorfologi wilayah tropis. Kita sekarang sudah memasuki di pertemuan 7, yaitu bagaimana menyusun peta geomorfologi. Tentu saja yang akan saya sampaikan adalah bagaimana menyusun peta geomorfologi dengan menggunakan aplikasi bantuan ya, penginderaan jauh. Karena seperti yang kita sampaikan di sebelumnya, ada beberapa metode atau pendekatan yang bisa digunakan dalam pemetaan survei pemetaan geomorfologi, terutama di wilayah tropis. Sebelumnya suara saya bisa terdengar jelas ya, teman-teman sekalian. Mas Dimas, suara saya bisa terdengar dengan jelas? Sudah, Pak. Ya, baik. Saya akan lanjutkan. Baik, ada outline dari paparan pada hari ini. Pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, nanti akan saya singgung sedikit mengenai aspek geomorfologi. Saya pikir ini perlu di-refresh karena memang beberapa pertemuan kemarin kita sudah bahas tapi masih belum begitu ngeh ya. Kita akan coba gali lagi apa aspek-aspek geomorfologi. Kemudian pendekatan pemetaan geomorfologi, bedakan antara pendekatan dan konsep geomorfologi. Yang akan kita bicarakan adalah pendekatan pemetaan. Jadi bagaimana memetakan geomorfologi, kemudian ada komponen peta bentuk lahan, kemudian pemanfaatan penginderaan jauh untuk pemetaan. Nanti di akhir sesi ini insya Allah akan kita sampaikan bagaimana melakukan pemetaan secara mudah ya. Nanti lebih lengkapnya kalian bisa referensi yang sudah ada. Kemudian yang terakhir adalah penugasan. Nanti tentu saja akan diberikan tugas, kalian bisa kerjakan secara berkelompok. Nanti akan kita berikan tugas untuk menyusun peta geomorfologi pada suatu wilayah. Baik, ini saya akan masuk ke aspek-aspek geomorfologi yang tentu saja kalian sudah pernah mendapatkannya di mata kuliah geomorfologi dasar atau mata kuliah yang terkait dengan aspek fisik geografi ya. Ada geologi, geomorfologi dasar. Nah, ada konsep morfologi, morfografi. Morfografi itu adalah gambaran dari bentuk permukaan bumi, dari kata morfo dan grafi. Kalau kita lihat dari gambar ini, morfografi dari ini adalah kira-kira apa ya, teman-teman ya? Ada area yang menonjol positif di permukaan bumi, kira-kira apa? Itu adalah morfografinya adalah berupa bukit, bisa berupa gunung, tergantung dari aspek slope yang ada di daerah tersebut. Kemudian ada morfometri. Morfometri ini selalu menempel di morfografi. Hal-hal yang terkait dengan morfografi bisa diukur. Dalam hal ini kemiringan lereng ini bisa diukur ya, bisa diukur. Cara pengukurannya gampang, tinggal lihat kompas, tinggal tinggal ke lokasi, tinggal dilihat kemiringan dari puncak ke dasar itu berapa derajat. Itu aspek morfometri, walaupun tidak hanya degrees ya kemiringan lerengnya. Bisa panjang lereng, bisa bentuk lereng, itu semua terkait dengan morfometri. Kemudian ada morfogenesa. Morfogenesa itu lebih terkait dengan bagaimana bentukan-bentukan ini terbentuk secara proses. Bagaimana? Apakah ini dibentuk oleh proses vulkanik? Apakah ini dibentuk oleh proses yang lain? Nah, nanti bisa dilihat. Kita akan lihat bagaimana mengidentifikasinya. Kemudian ada morfokronologi. Morfokronologi lebih terkait dengan urutan terbentuknya, terkait dengan waktu. Kemudian ada morfoarrangement. Kenapa bukit ini berada sekian meter dari bukit ini? Apa yang terjadi pada area yang di sini? Nah, itu lebih terkait dengan morfoarrangement. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, ada morfografi, bentuk, morfometri, sesuatu yang bisa diukur. Kemudian morfogenesa lebih terkait dengan proses terbentuknya bukit tadi. Bisa dilihat dari morfostrukturnya, morfostruktur pasif. Berarti kalian melihat litologi ya, masih ingat ya di geologi dulu. Kemudian jenis batuan dan strukturnya. Kemudian ada morfostruktur aktif, ini lebih bersifat aktivitas endogen, bisa berupa tektonisme atau bisa berupa vulkanisme.
Kemudian ada morfodinamik, prosesnya seperti apa secara endogen dan eksogen. Kalian pernah dengar bahwa batu gamping Bukit Gunung Kidul itu terbentuk dari dasar laut yang terangkat karena tektonik, ya, dan karena tektonik nabrak dia terangkat. Batu gampingnya yang dulu di dasar laut berubah menjadi batuan yang membentuk bentuk lahan kars. Nah, itu kita melihat secara morfogenesa, baik morfostruktur maupun morfodinamik. Baik, kemudian ada morfokronologi mengkaji apa? Waktu terbentuknya. Jadi kalian juga tahu bahwa kita kenal ada Merapi Muda yang ada sekarang ini di Jogja, ada Merapi Tua atau Ancient Vulkanik Gunung Api Ngelanggeran, ya. Itu dalam jangka waktu yang berbeda. Kemudian morfo aransemen, kenapa ada bukit di selatan Pulau Jawa, ada gunung api di bagian tengah Jawa, dan seterusnya, itu lebih terkait dengan morfo aransemen. Nah, ini nanti akan beberapa hal yang perlu kamu pahami, terutama yang saya kotaki merah ini. Bentuk lahan, ya, ilmu yang mempelajari tentang kesamaan morfologi, proses, geomorfologi, dan seterusnya. Nanti yang akan kita gunakan sebagai pendekatan pemetaan bentuk lahan. Tidak perlu detail dulu, nanti akan paham di belakang. Saya akan lanjut ke pendekatan geomorfologi. Sorry, ini kurang ya, pendekatan pemetaan geomorfologi. Ada pendekatan analitik, ada sintetik, ada pragmatik. Nanti yang kita gunakan adalah pendekatan yang analitik, yang mendekati geomorfologi itu dengan bentuk apa? Maaf, bentuk lahan. Nanti kita akan lebih ke arah pendekatan analitik. Sebelumnya akan saya sampaikan apa sih itu. Nah, mungkin saya akan langsung menuju ke sini biar nampak langsung perbedaannya di sini. Nah, ya. Jadi ketika kita menggunakan pendekatan analitik, kita akan melihat kesamaan aspek utama dalam geomorfologi, yaitu kalau boleh saya ringkas, morfogenesis, ya. Ini semua terkait dengan morfogenesis, morfometri, morfografi, dan morfogenesis atau proses, ya. Proses. Yang kedua adalah lereng atau morfografi, ya. Ada mohon diingat, ini saya pastikan nanti ditanyakan mungkin ya di mid semester, karena ini sangat mendasar bagaimana membuat pemetaan geomorfologi dengan pendekatan analitik. Kita harus melihat 3 aspek. Yang pertama adalah aspek relief atau yang terkait dengan morfografi, kapan disebut bukit, kapan disebut lembah, kapan disebut gunung, kapan disebut perbukitan sisa, dan seterusnya, ya. Kemudian morfogenesis yang terkait dengan proses, ya, terkait dengan proses. Dan kemudian yang terakhir adalah material. Material itu lebih terkait dengan geologinya. Jadi ada 3 besar kalau kita kelompokkan. Morfografi bentuknya nanti mencakup morfometri juga. Morfogenesis mencakup ini, ya. Kemudian materialnya. Ya, apa bedanya dengan sintetik dan pragmatik? Bedanya akan nampak di sini, teman-teman. Ya, seperti yang saya sebut, ini berarti analitik, melihat geomorfologi berdasarkan kesamaan litologi dan seterusnya tadi ya, litologi, proses, sama relief atau morfografi. Kemudian yang ke sana, yang kan ada pendekatan sintetik, nanti menggabungkan hasil analisis dari analitik dengan vegetasi, dengan iklim, dengan tanah, dengan air permukaan, sehingga muncul pendekatan pemetaan geomorfologi secara sintetik. Kemudian ada lagi yang pragmatik. Pragmatik itu langsung. Ini mau digunakan untuk apa sih? Katakanlah saya akan membangun bangunan jembatan. Ya udah, saya langsung pendekatan pragmatik. Saya akan melihat kemampuan lahan di daerah itu kalau itu dibangun sebagai bangunan bendungan atau jembatan. Saya akan lihat kemampuan lahannya langsung. Lebih ke pendekatan pragmatis. Nah, yang akan kita bahas saya akan contohkan adalah yang ini, pendekatan analitik. Sampai di sini teman-teman. Mas Dimas, ada pertanyaan? Mas Ridwan, Mbak Tasya, ada yang perlu ditanyakan belum? Ada yang dikonfirmasi nggak? Atau Mas sudah jelas sebelumnya? Sampai saat ini belum ada, Pak. Belum ya? Masih kita lanjutkan ya? Ya. Kalau ada yang kurang jelas, mohon segera dikonfirmasi biar tidak menumpuk informasinya. Nah, ini salah satu contoh peta geomorfologi yang menurut saya sudah sesuai dengan kaidah. Ya, peta contoh. Ada yang tahu di daerah mana, teman-teman?
lihat peta seperti ini? Daerah Gunung Kidul bukan, Pak? Betul, Mas. Nah, karena di sini ada Purwosari ya. Iya. Oke, ini ada Purwosari, Gunung Kidul berarti Jogja bagian selatan, ini ada Parangtritis. Nah, inilah peta geomorfologi yang menurut saya minimal harus muncul informasi seperti ini baru disebut dengan peta geomorfologi. Ini dengan pendekatan analitik tadi, dengan melihat penampakan permukaan bumi itu berdasarkan relief, litologi, sama proses. Itu saja, ya. Itu saja komponen yang harus disampaikan. Kita lihat, apakah betul Pak yang tadi tiga disebutkan tadi? Kita coba cek di ini, di apa? Di bentuk lahan yang dikodekan sebagai S1, ya S1. Kalau kalian bisa menemukan S1 itu di peta ada di yang berwarna ungu ya. Karena warna ungu itu seperti yang kita sudah sampaikan sebelumnya, ada sistem pemetaan geomorfologi yang sudah sesuai dengan warna-warnanya. Kalau ungu itu struktural, kalau hijau itu fluvial. Jadi kalau hijau gradasi itu fluvial semua. Kalau struktur gradasi, ungu gradasi itu struktural semua, dan seterusnya. S itu menjadikan struktural ya, berarti asal proses struktural. Kita lihat di sini diinformasikan bahwa yang S1 ya S1 itu adalah puncak pegunungan struktural denudasional berbatuan anggota formasi lenggang. Kita breakdown sekarang. Puncak pegunungan itu masuk ke aspek apa? Morfografi, relief, litologi atau proses. Puncak pegunungan. Mas Ridwan mungkin ya. Morfografi, Pak. Morfografi betul. Atau hal dalam hal ini dibagi dengan relief, dia berupa puncak pegunungan, ya puncak pegunungan. Kemudian struktural denudasional, kira-kira itu mewakili yang mana? Tadi morfografi sudah, tinggal proses sama material, kira-kira yang mana? Struktural denudasional. Kira-kira yang mana, teman-teman? Ya, struktural dan rasional. Apakah dia melambangkan material, menggambarkan material? Proses pembentukan nggak itu, Pak? Ya, proses pembentukan, betul Mas Iwan. Dia adalah proses pembentukan. Kalian kenal dengan bentuk lahan asal proses struktural ya, masih ingat ya? Di geologi dasar ada bentuk lahan asal proses denudasional. Nah, itu melambangkan proses. Kemudian baru yang terakhir berbatuan anggota formasi ngelanggeran. Berbatuan jelas berarti material penyusun kayak itu. Ya. Jadi banyak yang salah kaprah sebenarnya ketika membahas peta geomorfologi di deskripsi wilayah ketika menyusun deskripsi. Kadang ada yang bab 3 titik berapa saya lupa ya. Penjelasan mengenai geomorfologi, tapi yang tampil adalah peta lereng atau peta topografi, itu salah kaprah. Harusnya yang tampil seperti ini minimal ya. Minimal ada pembahasan mengenai relief, kemudian ada proses, dan ada material. Makasih Mas Iwan, Mas Dimas, dan yang lain mohon saya ingin diskusi yang lebih interaktif, bisa langsung bersahut-sahutan ya. Baik, nah ini sekarang kita masuk ke bagaimana penginderaan jauh bisa dimanfaatkan untuk membuat peta geomorfologi. Nah ini saya contohkan peta citra Landsat 8 color composite 567. Kalau kalian masih belum paham ini, silakan buka-buka lagi mata kuliah terkait dengan penginderaan jauh, bagaimana mendapatkan komposit warna 567 ya. Kemudian ini area yang sama yang tadi, seperti peta geomorfologi, saya ambil sedikit saja untuk contoh. Kemudian di situ sudah ada keterangan GMI gitu ya. Kemudian TMN, ada TMS itu adalah melambangkan jenis materialnya yang saya ambil dari peta geologi. Jadi saya ingin menyampaikan konsepnya akan seperti ini. Seorang geomorfologis itu membuat peta bisa saja langsung ke lapangan muncul peta, ya. Tapi kalau itu yang sudah ahli. Dan saya kira dengan konsep seperti itu membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus mengunjungi beberapa titik untuk membuat peta geomorfologi skala katakanlah dari Jogja sampai Bantul gitu ya. Nah, ada yang lebih gampang pendekatannya dengan memanfaatkan penginderaan jauh. Kita punya peta satelit sekarang sudah bisa di-download secara gratis. Contohnya adalah Landsat ini, ya. Nah, dari situ yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan interpretasi. Mohon maaf, tulisannya nggak pakai
pakai mouse aja susah nih. Interpretasi apa ya diinterpretasi? Interpretasi geologinya. Caranya gimana? Buka Landsat-nya, ya kan? Tampalkan dengan data geologi yang sudah ada, seperti gambar di atas. Ya. Nah, setelah dapat, berarti tahu dong, oh, yang warna hijau ini ternyata satuan geologinya adalah GME. Ini yang warna ini kan hampir sama ya. Warna di sini sama warna di sini hampir sama. Tapi bukan berarti warna itu sama dengan batuan. Bukan, karena yang dilihat dari cerita penginderaan jauh adalah apa? Tutupan lahannya, bukan batuan di bawahnya. Tapi bisa kita asumsikan kalau batuannya sama, tanahnya sama, berarti vegetasi di atasnya apa? Sama kan? Nah, berarti warna yang dimunculkan bisa menggambarkan klasifikasi material di bawahnya. Nah, ini lihat, yang hijau-hijau ini pasti kalau kita cek di subsurface-nya memiliki material yang serupa. Kalau nggak percaya, cek aja geologinya. Di sini pasti KMI, di sini adalah, bukan KMI, ini TMSE. TMSE, di sini juga TMSE, ini TMSE, di sini juga TMSE. Jika ada perbedaan, mungkin akan ada akan hanya ditemui di beberapa tempat, tapi secara general akan sama. Seperti di sini juga, ini juga pasti akan TMSE ya, bukit-bukit sisa kecil nih ya. Sampai di sini paham ya? Kemudian ini di geologi muncul satu unit ini ya, yang saya coret-coret ini ya. Ini ternyata dia adalah TMN. Dia adalah TMN atau formasi ngelanggeran kalau dicek di geologi. Nah, sedangkan yang ini semua ini adalah satu formasi yang namanya GMI. Pak, kenapa bisa beda-beda? Karena di situ ada macam-macam. Ada perkotaan, ini kan menggambarkan perkotaan Jogja ini, ya kan? Kemudian yang hijau dalam menggambarkan vegetasi. Tapi kalau dicek di geologi, ini satu formasi yang namanya endapan Merapi Muda. Ya, endapan Merapi Muda. Nah, dari situ baru kita cek konturnya, kita temukan reliefnya. Reliefnya seperti apa? Kalau di sini dataran, ya berarti dataran aluvial bermaterial GMI. Prosesnya apa? Tentu saja proses fluvial dan vulkanik. Ya. Kemudian di sini ada, kalau di sini ketemu kontur yang renggang-renggang, adalah kontur yang rapat-rapat, adalah gini ya, konturnya rapat. Oh, berarti ini perbukitan. Berarti perbukitan itu penamaannya adalah perbukitan berbatuan anggota formasi TMSE. Prosesnya apa? Tinggal dilihat di situ banyak kerut-kerutnya atau masih hijau asri. Kalau banyak kerut-kerutnya berarti sudah masuk, itu udah siona, bukan struktural lagi. Begitu juga dengan yang TMN dan seterusnya. Secara garis besar, kalian bisa melihat di sini. Nanti saya akan kopikan ke grup WhatsApp. Di situ saya panjang lebar jelaskan bagaimana memanfaatkan penginderaan jauh dengan untuk melakukan pemetaan geomorfologi. Kemudian, oh ya, saya lupa satu tadi, saya lupa di awal harusnya saya ngomong. Kalau ingin lebih paham mengenai pendekatan-pendekatan geomorfologi atau pemetaan geomorfologi yang ingin dilakukan, silakan baca lagi buku geomorfologi dasarnya Pak Suharjo. Itu sangat sangat berguna untuk memantapkan pemahamanmu mengenai bentuk lahan. Apa sih bentuk lahan struktural? Tadi kita mau banyak bentuk lahan struktural, bentuk lahan fluvial, apa sih fluvial, apa sih vulkanik, dan seterusnya. Itu memang konsumsi di geomorfologi dasar dan memang sangat digunakan di pemetaan geomorfologi. Karena itu objek yang akan kita petakan. Kalau kalian nggak paham geomorfologi, apa yang mau kita petakan? Kan gitu. Kemudian kalau ingin paham bagaimana menginterpretasi tadi dengan menggunakan warna, pola, dan seterusnya, bukalah bukunya, buku saya, mohon maaf, yang penginderaan jauh dan interpretasi citra dan foto udara. Di situ ada teknik bagaimana menginterpretasi berdasarkan rona, warna, atau unsur-unsur interpretasi yang sama. Contohnya, monggo saya bisa kopikan ke mana? Saya bisa kopikan ke chat. Bisa dulu, maaf saya bisa kopikan ke chat box atau bisa googling nama saya di YouTube dengan pemetaan, disandingkan dengan survei pemetaan geomorfologi. Kemudian
Untuk penugasan, buatlah nanti akan kita buat grup ya. Nanti tolong buatlah peta bentuk lahan secara tentatif. Karena apa tentatif? Karena kita hanya bisa mendapatkan tentatif saat menggunakan penginderaan jauh. Untuk meyakini kebenarannya, kita harus melakukan observasi ke lapangan. Benar nggak ini dataran fluvial? Benar nggak ini perbukitan? Dicek beneran di lapangan. Kalau benar, wah dicentang, oke masuk. Tapi kalau nggak dikoreksi, oh nggak Pak, ini ternyata gunung karena lerengnya lebih tinggi ya. Nah itu tentu nanti perlu perlu apa? Perlu checklist yang akan nanti kita sampaikan di ketika kita menyusun di pertemuan setelah meet. Kemudian dikumpulkan paling lambat 1 minggu ke depan, 2 Oktober 2023 melalui link yang sudah saya siapkan. Nanti saya akan kopikan ke grup WhatsApp. Baik, saya kira itu dari saya. Ada pertanyaan, monggo bisa di raise hand, Mas Dimas, Mas Iwan, Mas Jehan, Mbak Asyifa, monggo jika ada pertanyaan silahkan terkait dengan ini. Mas Dimas, ada yang ditanyakan? Mas Iwan, tawa-tawa ada yang ditanyakan? Sama saya, Pak. Monggo Mas. Tadi kan sempat di Citra tadi kan ada gambaran mengenai TMN, terus kemudian ada TMSD. Nah sebenarnya itu kode untuk apa sih Pak? Melambangkan apa dalam geomorfologi ya gitu? Ya. Karena selama saya kuliah ini saya masih awam terkait dengan kode-kode tersebut gitu. Baik, Jika kita melihat peta geologi yang ada kode itu terus keterangannya formasi ini, formasi itu dan sebagainya. Itu saja Mas Iwan. Oke, siap. Ada yang lain sebelum saya jawab? Satu lagi mungkin karena keterbatasan waktu. Mbak Tasya? Aman? Oke. Mbak Tasya aman. Yang lain? Oke, kalau tidak ada saya jawab dulu ya. Betul Mas, itu akan banyak muncul di peta geologi. Jadi peta geologi itu untuk melambangkan litologi, selain dengan menggunakan warna, dia menggunakan kode tadi. TMSE. Itu sebenarnya artinya T itu dari tersier. Ya, tersier Miocene. Itu kalap. Kalau kalian lihat di pojok kanan bawah geologi itu ada skala waktu geologi. Itu menggambarkan jenis materialnya. TMSE kalau kalian cek di lembar Yogyakarta itu adalah formasi semilir. TMN itu juga formasi ngelanggar. Nah, sama-sama T, berarti itu dia diendapkan di era tersier yang sama. Tapi berbeda berbeda epik kala. Yang satu Miocene tengah, yang satu Oligocene. Satu Miocene, satu Pleistocene. Jadi ada perbedaan kala pengendapan. Nah, itu hanya untuk memudahkan aja Mas ketika kita mengidentifikasi litologi. Nah, formasi nanti di dalamnya ada banyak batuan. Formasi sendiri itu ada terdiri dari batuan bereaksi batu apung, ada lava flow, ada lava tuf, lembung tufan, dan seterusnya. Itu Mas. Itu kenapa muncul di geomorfologi, karena tadi kita melihat material. Untuk kita geomorfologi. Berarti kembali lagi ke awal yang tadi disampaikan, berarti ketika TMN, TMSI itu berarti masuk pada morfokronologi Pak ya? Ya, dengan waktu pembentukan. Betul, itu bisa menjadi indikator morfokronologi terkait dengan morfogenesa kan ya? Atau proses tadi ya. Iya Mas Ridwan. Semoga kita bisa mencerahkan ya. Selama ini pemahaman kita di morfologi itu hanya sebatas peta lereng, padahal bukan seperti itu. Ada lagi? Cukup ya, saya akhiri pertemuan pada hari ini terkait dengan ini. Monggo bisa stay sebentar untuk membahas masalah penugasan. Sementara saya akhiri dan saya akan akhiri recording ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.